Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping atau peta konsep tentang dakwah. Di dalam dakwah ada 4 poin penting yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian dakwah secara terminologi dan juga etimologi. Yang kedua yaitu tentang hukum dakwah dan dalilnya. Yang ketiga yaitu tentang unsur dakwah, dan yang keempat yaitu tentang contoh dakwah yang pernah saya lakukan. Langsung saja kita kepada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian dakwah secara terminologi dan juga etimologi. Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a, yad'u, dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, mengundang atau mengajak. Dakwah merupakan bentuk masdar atau kata kebendaan dari kata da'a, sehingga kata dakwah itu sendiri lebih cenderung memiliki arti ajakan dan juga seruan. Sedangkan secara terminologi, pengertian dakwah menurut Dr. Hannes Masdar Helmi ialah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah, termasuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hukum dakwah. Menurut Asmuni Syukir, hukum dakwah adalah wajib bagi setiap muslim, karena hukum Islam tidak mengharuskan umat Islam untuk selalu memperoleh hasil yang maksimal, akan tetapi usaha yang diharuskan maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sedangkan berhasil atau tidak, dakwah merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Selain di dalam Al-Quran, dasar kewajiban dakwah juga banyak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis. Dengan demikian, hukum berdakwah adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu melaksanakannya, dan wajib hukumnya untuk berusaha memperoleh kemampuan untuk berdakwah. Sehingga dalam berdakwah, untuk mencapai keberhasilan juga diharuskan untuk mempunyai strategi yang baik, berupa metode atau model yang digunakan agar dakwah dapat diterima oleh masyarakat. Dalil di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, fasda' bima tu'maru wa ahris anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dalil yang kedua yaitu di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalil yang ketiga yaitu di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 73 yang berbunyi, wa innaka latad'uhum ila syiratim mustaqim, yang artinya, dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka cegahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka bencilah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, At-Targhib.
Yang kedua yaitu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang berada di suatu kaum dan ia berbuat kemaksiat, tetapi mereka tidak mencegahnya, padahal mereka mampu mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka bencana sebelum mereka mati. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Asyabani, Al-Targhib. Selanjutnya yaitu unsur dakwah. Di dalam unsur dakwah ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu dai atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan, baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah karena dai merupakan komunikator yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Unsur yang kedua yaitu mad'u atau pelaku dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Unsur yang ketiga yaitu maddah atau materi dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi mad'ah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 4 masalah pokok, yaitu yang pertama masalah akidah atau keimanan, yang kedua masalah syariah, dan yang ketiga yaitu masalah akhlak. Unsur yang keempat yaitu thariqah atau metode dakwah. Metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikiran manusia. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya. Karena suatu pesan walaupun baik tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan. Ketika membahas tentang metode dakwah, maka pada umumnya merujuk pada surah An-Nahl ayat 125. Unsur yang kelima yaitu atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seseorang dai dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u. Tanpa menganalisis efek dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang sangat merugikan. Pencapaian tujuan dakwah akan selalu terulang kembali. Tanggung jawab dai akan menjadi lebih berat apabila tidak adanya feedback atau umpan balik dari mad'u. Jadi, semua tergantung dari pesan dan metode penyampaian dari dai tersebut. Unsur yang terakhir atau yang keenam yaitu media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Media dakwah menjadi penyalur pesan dakwah itu sendiri sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh mad'u dengan baik. Dalam menggunakan media dakwah, para dai pada zaman dahulu sangat menjaga etika dan ketentuan-tentuan yang semestinya dijaga saat berdakwah. Antara lain, yang pertama yaitu media dakwah tidak boleh bertentangan dengan kitab dan sunnah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan media dakwah tidak menjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama dan tidak menimbulkan kerusakan. Yang ketiga yaitu dapat digunakan dengan baik. Yang keempat yaitu media relevan dengan situasi dan kondisi konteks dakwah. Yang kelima yaitu media dapat menjadi perantara untuk menghilangkan kesesatan dari orang-orang yang ingkar dan menyalahi agama. Yang keenam yaitu jelas dengan tahapan-tahapan penggunanya. Dan yang ketujuh yaitu serta dapat digunakan dengan berbagai situasi, waktu, dan keadaan. Poin yang keempat yaitu contoh kegiatan dakwah.
Kegiatan dakwah yang pernah saya lakukan di antara lain, yang pertama yaitu membuat konten dakwah, kemudian diupload di media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Yang kedua yaitu mengingatkan teman untuk sholat dan berbuat baik ketika berkumpul. Yang ketiga yaitu mengajak ke majelis mingguan, dan yang keempat yaitu kultum subuh di bulan Ramadan.